Ya, terkait dengan temuan pakar HAM PBB ini, penilaian penegakan hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat yang dianggap memprihatinkan, bahkan ini situasinya semakin diperburuk dengan adanya pelanggaran terhadap penduduk, pembunuhan anak, penghilangan, penyiksaan dan juga pemindahan massal, lalu kemudian indikasi ditelantarkan. Nah, pemerintah Indonesia juga diminta untuk melakukan penyelidikan penuh serta independen terhadap situasi dan kondisi seperti ini. Seberapa benar kemudian temuan ini, bagaimana kita membacanya, apa respon pemerintah? Kita diskusikan lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Selamat malam Bang Usman, apa kabar Bang? Selamat malam, kabar baik. Baik, terima kasih Bang Usman sudah bergabung dengan kita. Kita masih menunggu sebenarnya Bang, perwakilan dari pemerintah untuk juga bergabung dengan diskusi kita malam ini. Tapi kita sudah mulai, ini pun juga belum ada konfirmasi, tidak apa-apa, kita tunggu saja. Kita lanjut saja. Begini Bang, ada kemudian beberapa catatan dari temuan pakar HAM PBB ini soal penegakan HAM di Papua dan juga Papua Barat. Dianggap makin memprihatinkan, ada hal-hal yang semakin buruk begitu dengan situasi, ada penyiksaan, ada pemindahan massal anak-anak atau juga penelantaran. Ini bagaimana kita membacanya? Seberapa benar kemudian narasi itu, Bang? Ya, kalau kita lihat di dalam surat komunikasi PBB, ada komunikasi-komunikasi sebelumnya yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan situasi pengungsi di Papua dan Papua Barat, serta kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di kedua provinsi tersebut. Misalnya, 2 kali komunikasi pada tahun 2019, 2 kali pada tahun 2020, dan 2 kali pada tahun 2021. Nah, di dalam komunikasi yang terakhir, yaitu tanggal 22 Desember tahun lalu, Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB kembali menyurati pemerintah untuk meminta informasi, klarifikasi, termasuk juga penjelasan tentang warga Papua yang mengalami pengungsian di sejumlah kabupaten, misalnya di Kabupaten Duga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Puncak, Yahukimo, Pakwak, hingga dengan Intan Jaya, termasuk juga di Maibrat di Papua Barat. Nah, jadi komunikasi tanggal 22 Desember itu merupakan komunikasi katakanlah yang ketujuh dari 6 kali komunikasi di dalam 3 tahun terakhir. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mencoba untuk melakukan semacam rapat koordinasi. Pada tanggal 8 Februari misalnya ada rapat koordinasi yang dijadwalkan untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan surat komunikasi PBB yang berisi tentang berbagai kasus pelanggaran HAM, dari mulai penembakan anak-anak, baik yang mengakibatkan tewas maupun yang mengakibatkan luka-luka, sampai dengan penghilangan paksa dan pembunuhan suami istri beserta salah seorang saudara laki-laki dari sang suami yang kebetulan merupakan kepala desa di Papua. Nah, kasus-kasus seperti ini sebenarnya dalam komunikasi PBB diminta untuk dijelaskan oleh pemerintah Indonesia. Namun seingat saya, tanggal 8 Februari pertemuan yang seharusnya digelar oleh Kemenko Polhukam kemudian diundur. Saya kurang tahu apakah ada rapat koordinasi yang merupakan penjadwalan kembali dari rapat tersebut. Saya sendiri mendapatkan informasi dari kantor Gubernur Papua yang ketika itu meminta saran hukum atau saran terhadap undangan dari Kemenko Polhukam yang meminta informasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan di Papua Barat. Nah, sebenarnya yang kita perlukan adalah melakukan investigasi. Jadi melakukan katakanlah penyelidikan ke lapangan terkait dengan penembakan anak-anak. Itu kan penembakan yang sebenarnya terjadi dalam benturan senjata antara aparat keamanan negara Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, atau mungkin kelompok yang sering disebut oleh pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata. Menurut masyarakat, aparat keamanan yang melakukan operasi penyisiran mencari TPNPB atau mencari KKB melakukan penembakan dari ketinggian hingga akhirnya menyasar ke rumah warga dan kemudian mengenai
anak balita 2 tahun yang akhirnya tewas dan anak balita sekitar umur 6 tahun. Sementara menurut kepolisian itu dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Nah, tentu informasi yang seperti ini sebenarnya kelihatan sekali seimbang di PBB. Dan karena itu pemerintah Indonesia sebagai katakanlah pihak yang berwenang perlu melakukan penyelidikan lebih jauh mana sebenarnya yang paling akurat. Oke. Gini Bang Usman, kalau tidak salah Anda juga kan secara berkala juga mengirimkan laporan begitu ya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM ini ke PBB. Apakah kemudian dorongan yang juga ditambah dari Anda dan teman-teman di Amnesty International ini juga belum cukup atau belum bisa juga mencari apa sebenarnya akar permasalahan konflik dan persoalan HAM di Papua ini? Sebenarnya berkali-kali sudah disampaikan secara sangat jelas apa sebenarnya akar masalah dari pelanggaran HAM di Papua. Bukan hanya oleh lembaga hak asasi manusia seperti Dewan HAM PBB atau prosedur-prosedur khusus di dalam pemegang mandat PBB, maupun juga organisasi non-pemerintah seperti LBH atau Kontras dan juga Amnesty International. Bahkan juga sebenarnya telah banyak disampaikan oleh berbagai organisasi. Yang paling mencolok dalam setahun terakhir sebenarnya koalisi Bersihkan Indonesia yang terdiri dari 9 organisasi non-pemerintah yang menjelaskan adanya kepentingan ekonomi di balik misalnya konflik bersenjata atau pengerahan pasukan militer ke Papua. Nah, hal seperti itu saya kira harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Demikian pula lembaga penelitian yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, yang sekarang menjadi BRIN, telah memetakan akar-akar masalah yang jadi sumber terjadinya pelanggaran HAM. Mulai dari marginalisasi orang asli Papua, sampai dengan misalnya kekerasan dan pelanggaran HAM, serta diskriminasi terhadap orang Papua. Nah, ini yang sebenarnya perlu diperbaiki. Saya lihat pemerintah Indonesia dalam setahun terakhir justru mengambil kebijakan yang tidak koheren antara satu institusi dengan institusi lain. Ada institusi yang mengedepankan pendekatan keamanan, pas urusan HAM belakangan. Ada juga yang misalnya mengatakan kita perlu pendekatan humanis. Ada lagi institusi lain yang menggunakan terminologi berbeda, misalnya Papua harus ditangani dalam kerangka undang-undang tindak pidana terorisme. Jadi antar instansi pemerintah itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Ditambah lagi pemerintah bersama DPR mengubah Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001 dengan Undang-Undang Amandemen kedua tahun 2021 yang isinya melemahkan otonomi politik dari pemerintahan Papua, baik itu pemerintahan provinsi maupun representasi kultural orang asli Papua seperti Majelis Rakyat Papua. Kalau dilihat secara lebih dalam, kelihatan sekali ada usaha untuk mengembalikan pengelolaan pemerintahan dari Papua ke Jakarta oleh pemerintahan Jakarta. Nah, kalau dilihat salah satu motifnya atau kecenderungannya adalah untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam di Papua. Inilah salah satu, ya selain misalnya benturan senjata antara kedua kelompok bersenjata, negara dan OPM misalnya, itu menjadi sumber dari terus berulangnya pelanggaran hak asasi manusia. Kasihan warga sipil yang akhirnya mengungsi dari mulai di Puncak, Yahukimo, Fak-Fak, sampai dengan Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan juga di Puncak. Bang Usman, gini, yang Anda sampaikan tadi mungkin kita sudah menyaksikan bersama. Pendekatan sudah dilakukan, mulai dari pendekatan militer begitu ya, humanis, sosial, dorongan dari sejumlah pihak untuk berakselerasi juga sepertinya kita juga sudah melihat upaya-upaya itu. Tapi kemudian ada tudingan yang mengatakan bahwa konflik dan juga kekerasan pelanggaran HAM di Papua ini memang merupakan bentuk provokasi yang sengaja disetting oleh kelompok tertentu, dipelihara untuk mengambil keuntungan tertentu. Menurut Anda bagaimana statement seperti ini? Statement-statement seperti itu akan
menjadi kredibel kalau ia disertai dengan penjelasan dan bukti yang memadai. Tapi kalau hanya spekulasi, itu hanya akan menjauhkan kita dari kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jangankan organisasi non-pemerintah, misalnya aktivis-aktivis, bahkan Gubernur Papua pada 9 Februari yang lalu dalam sebuah kesempatan mengekspresikan kegundahannya bahwa orang Papua tidak hidup dalam kebahagiaan. Lalu ia menunjuk Kabupaten Intan Jaya menangis, Puncak menangis, Enduga menangis, Pegunungan Bintang menangis, bahkan Papua Barat di luar Provinsi Papua, yaitu di Maibra, juga dikatakannya menangis. Gubernur bahkan mengatakan orang Papua tidak lagi hidup aman di negerinya sendiri. Orang Papua menangis. Dan itu satu pernyataan yang sebenarnya menunjukkan adanya kegentingan di Papua. Kenapa demikian? Karena gubernur dalam kerangka perundang-undangan merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat atau wakil pemerintah pusat di Papua. Jadi kalau gubernur sudah mengatakan demikian, mestinya ada semacam langkah-langkah yang segera dilakukan. Bisa saja misalnya pemerintah Jakarta, pemerintah pusat, dan pemerintah Provinsi Papua membentuk tim independen, tim gabungan pencari fakta, baik untuk memastikan para pengungsi itu bisa kembali ke kampung halaman mereka, mendapatkan layanan kesehatan, atau tempat perlindungan, dan lain sebagainya, maupun terhadap dugaan-dugaan pembunuhan, penghilangan secara paksa, dan juga penembakan dan penyiksaan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua. Oke, Bang Usman, gini, kita kan sebenarnya sudah sering begitu ya dihadapkan dengan konflik, misalnya di Aceh begitu ya, di Ambon, di Poso, tapi kemudian penyelesaian dan pendekatan yang dilakukan ini berujung dengan keberhasilan begitu. Apakah kemudian kompleksitas yang terjadi di Papua ini yang membuat upaya-upaya tersebut juga mental begitu? Karena terakhir kita juga mendengar Presiden Jokowi itu malah memilih atau menunjuk beberapa orang begitu ya yang mengupayakan untuk berdialog begitu. Ini juga sepertinya belum membuahkan hasil yang cukup signifikan. Ya, betul sekali bahwa Presiden Jokowi pernah membentuk tim khusus, ya, ada 3 orang. Pertama Teten Mas Duki, kedua Jenderal Purnawirawan Wiranto, dan yang ketiga intelektual Papua Neles Tebay. Teten Mas Duki sudah menjadi Menteri Koperasi. Jenderal Wiranto sudah masuk di One Team Press. Sementara Neles Tebay meninggal dunia. Dan ketiga orang ini tidak pernah mendapatkan misalnya surat keputusan resmi dari Presiden yang memberi tugas kepada mereka untuk misalnya melakukan dialog dengan kelompok bersenjata atau dengan kelompok pro kemerdekaan di Papua, atau tugas-tugas lain yang sangat dibutuhkan. Akibatnya adalah sebenarnya sekarang terjadi kekosongan representasi dari pemerintah pusat. Memang pemerintah pusat baru-baru ini membentuk badan khusus di bawah kantor Wapres. Tapi tampaknya itu justru malah membuat hubungan pemerintah pusat di Jakarta menjadi semakin jauh lagi dengan pemerintah Provinsi Papua dan lebih khusus Majelis Rakyat Papua. Di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi misalnya, kelihatan sekali Majelis Rakyat Papua dan juga pemerintah Provinsi Papua merasa tidak pernah dikonsultasikan secara substansial maupun juga prosedural dengan pemerintah pusat dalam mengubah undang-undang otonomi khusus. Bahkan mereka merasa dan menilai bahwa undang-undang otonomi khusus yang baru melemahkan otonomi politik pemerintahan Papua dan melemahkan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Kalau kita kembali ke kasus-kasus yang sebenarnya disebut berhasil dalam penyelesaian konflik di Aceh atau di Maluku atau di Poso, sebenarnya itu adalah modal sosial pemerintah Indonesia. Bahkan itu dipuji oleh masyarakat internasional sebagai contoh keberhasilan. Kalau kita lihat sejarah dari Presiden Soekarno sampai sekarang, kelihatan sekali bahwa pendekatan-pendekatan militer telah menimbulkan begitu banyak korban dan tidak menyelesaikan masalah. Dan akhirnya banyak sekali kecenderungan untuk memilih jalan damai, seperti yang ditempuh dalam penyelesaian konflik bersenjata di Aceh. Seharusnya kalau Aceh itu bisa,
Papua juga bisa. Bahkan kalau diukur dari postur kekuatan senjata Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka, jauh lebih besar di Gerakan Aceh Merdeka. Dengan kata lain, kompleksitas kekuatan kelompok pemberontak atau kelompok pro kemerdekaan wilayah itu jauh lebih misalnya bisa diajak dialog di Papua ketimbang di Aceh misalnya. Jadi seharusnya Papua itu bisa, bahkan otonomi khusus Papua itu menginspirasi undang-undang pemerintahan Aceh yang di dalamnya akhirnya menjadi dasar pembentukan Wali Nanggru semacam badan tertinggi di Aceh, sampai dengan dibolehkannya orang Aceh untuk mendirikan partai lokal di Aceh, dan akhirnya bisa mengelola pemberontakan bersenjata ke dalam perjuangan politik yang damai di kursi-kursi parlemen dan di pemerintahan. Nah ini yang sekarang di Papua justru hilang gitu. Nah ini saya kira harusnya menjadi refleksi dari pemerintah, dan mudah-mudahan persidangan di Mahkamah Konstitusi bisa membuahkan putusan yang mengembalikan semangat otonomi khusus agar integrasi Papua dalam kerangka otonomi khusus itu tidak menentu ke depannya. Dan kalau tidak menentu, saya kira akan banyak korban di warga sipil. Biar tidak banyak korban lagi, Bang, tidak ada trauma berkepanjangan, bagaimana kemudian tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap temuan PBB ini? Karena banyak juga yang mengatakan dialog adalah pendekatan yang paling logis, tapi kemudian apakah ini juga bisa diuji untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik dan HAM di Papua ini, Bang Usman? Ya bisa. Saya yakin bisa, dan saya percaya bahwa pemerintah Indonesia punya orang-orang yang bisa diandalkan untuk melakukan negosiasi dengan organisasi Papua Merdeka. Demikian pula sebaliknya, kalau kita lihat peta kekuatan politik kemerdekaan di Papua telah terkonsolidasi di dalam ULMWP, United Liberation Movement for West Papua. Dan negosiasi itu mestinya bisa dilakukan sehingga bisa menghentikan desingan peluru, bisa menghentikan konflik bersenjata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, baik itu warga sipil, aparat keamanan, atau misalnya tenaga kerja seperti yang baru-baru ini terjadi di Beoga. Jadi saya kira pilihlah jalan damai, hindarilah pendekatan kekerasan berbasis pengerahan pasukan militer, dan lindungilah orang-orang di Papua itu sebagaimana pemerintah melindungi begitu banyak orang-orang lainnya di Indonesia ini. Oke, baik, kita harapkan upaya-upaya damai tersebut dan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dan sosial serta kemanusiaan ini bisa diterapkan. Yang juga penting, sebenarnya akan sangat baik kalau pemerintah di Jakarta dan juga pemerintah Provinsi Papua membentuk tim gabungan atau tim independen untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang di dalam laporan PBB atau yang pernah mau dibahas di Kemenko Polhukam maupun juga yang pernah disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Oke, baik, Bang Usman. Semoga ini segera ditindaklanjuti ya agar menyelesaikan semua persoalan di sana. Sampai dialog kita berakhir, perwakilan dari Menko Polhukam dan juga dari pemerintah, dari Istana juga belum memberikan konfirmasi. Tapi tidak apa-apa, kita memiliki keterbatasan waktu. Bang Usman, terima kasih sudah memberikan perspektifnya di CNN Indonesia Newscast malam ini. Salam sehat. Salam sehat.